Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika ya tahun 2019 terkait dengan bab khusus listrik dinamis. Jadi nanti kalian akan lihat beberapa contoh soal listrik dinamis yang keluar di UTBK tahun 2019. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk menempuh ujian-ujian masuk ke perguruan tinggi yang akan kalian lalui. Oke ya, jangan lupa sebelum kalian saksikan, tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Oke, sekarang kita lihat nomor 18. 18 sebuah elemen yang sebuah elemen yang hambatan dalamnya R. Jadi di sini ada hambatan dalam R, ini ya, ini elemennya. Kemudian dirangkit dengan resistor variabel R. Ini resistor variabel. Jadi resistor variabel itu maksudnya resistor yang nilainya dapat diubah-ubah. Kemudian grafik hubungan antara beda potensial X dan Y. Ini ya, ini titik X-nya. Di sini titik Y-nya. Jadi di sini VXY maksudnya. Ini VXY. Dalam volt terhadap kuat arus pada rangkaian adalah seperti ditujukan pada gambar. Pertanyaannya berapa sih GGL-nya E dan berapa sih hambatan dalamnya? Oke ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan buat sebuah persamaan ya, di mana si VXY ini sebenarnya tegangan jepit ya. Kalau kalian masih ingat tegangan jepit, VXY ini sebagai fungsi dari kuat arus yang mengalir. Oke ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita coba rumuskan ya. Di sini kira-kira sama dengan apa nih? VXY. Kalian masih ingat hukum Kirchhoff ya? Hukum Kirchhoff yang kedua, kalau kalian berjalan, ini kan arah arusnya ke sana ya. Arah arusnya ke sana. Ini arah besar arusnya I tadi dibilang ya, ini besar arusnya I. Jadi kalau kalian berjalan dari X ke Y, itu nanti kalian jumlahkan aja E-nya dengan R-nya. Kalau berlawanan arah nanti bentuknya gini jadinya. E karena kita melawan arus kan ya, minus I dikalikan dengan R ya. Jadi di sini I dikalikan dengan R kecil gitu. Nah, kemudian di sini nilai E itu kan konstan ya. Kemudian R-nya juga konstan. Nah, di sini ada I. Nah, dari persamaan ini kita tinggal mencocokkan saja kepada nilai yang diketahui. Misalnya gini. Misalnya kalian ambil nilai yang di sini nih. Nah, nilai yang ini. Nilai yang itu ya. Itu I-nya 5. Pada satu VX-nya 2. Jadi bisa kita tuliskan. Ini misalnya posisi A lah misalnya ya. Ini titik A. Nah, di titik A ini ya, kalian bisa tuliskan begini. Jadi si VXY-nya itu nilainya adalah berapa nih? 2 ya. Nilainya 2 ketika I-nya adalah 5 ampere, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan di sini adalah 2 sama dengan E dikurangi I. I-nya berapa tadi? 5 ya. R gitu. Oke. Nah, kemudian di posisi yang lain, misalnya kalian ambil posisi yang ini ya. Nah, ini misalnya titik B misalnya. Nah, di titik B ini nilai I-nya 1 dan pada satu VXY-nya adalah 4 ya. Jadi di titik B nanti kalian bisa tuliskan ini 4 ya. Jadi VXY-nya 4 itu sama dengan E dikurangi I-nya berapa tadi? I-nya 1 ini ya, yang ini ya. Nah, ini sama ini. Oke, jadi di sini I-nya 1 dikalikan dengan R. Oke ya. Nah, jadi kita punya dua persamaan seperti ini. Kalian tinggal eliminasi atau substitusi boleh. Ini eliminasi aja ya. Misalnya dikurangin begitu, nanti 2 dikurangi 4 kan min 2. E-nya habis ya, min 5, min 1 ya. Jadi berapa nih? Jadi 4 ya, min 4 ya, min 4R. Nah, dari sini kalian dapatkan R-nya adalah min 2 dibagi min 4. Jadi min 2 dibagi min 4. Nilainya adalah setengah ya, atau 0,5 ohm. Nah, ini hambatan dalamnya. Terus untuk mencari E, ya masukkan ke salah satu. Boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Misalnya kita yang A aja, masukkan ke situ. Nanti kalian punya apa? Yang A berarti 2 sama dengan E min 5 kalikan R. R-nya tadi kan 0,5 ya. Nah gitu. Jadi E-nya nanti sama dengan 2. Ini kan minus ya. 5 kalikan setengah itu 2,5 ya. Pindahkan ke kiri jadi plus. Berapa nih? 2,5. Jadi berapa nih? 4,5 volt ya. Jadi hambatan dalamnya adalah 0,5. Kemudian GGL-nya adalah 4,5. Ada nggak di sana? Ada ya, jawabannya D ya. Jadi di sini E-nya adalah 4,5 volt, hambatan dalamnya 0,5. Oke ya? Oke. Sekarang kita lihat nomor 18 ya. Nomor 18, coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Ini kembali tentang rangkaian listrik arus arah ya.
Nah, di sini dua buah sumber tegangan. Jadi maksudnya di sini epsilon 1, epsilon 2 itu adalah sumber tegangan. Dua buah hambatan identik, ini R dengan R, dan sebuah ampermeter, yang ini ya, A ya, ideal ya, ampermeternya disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber tegangan epsilon 1 ya, yang ini adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah besarnya ya, maksudnya ini tegangan sumber tegangan variabel, sedangkan sumber tegangan epsilon 2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampermeter yang ini terhadap tegangan epsilon 1 ya, ini epsilon 1 ditunjukkan oleh gambar B. Besar tegangan epsilon 2-nya berapa? Jadi ini yang ditanyakan ya, berdasarkan grafik ini. Oke. Nah, sekarang coba kalian cermati rangkaiannya ya. Kalau misalnya karena ini grafiknya kan terhadap I ya, I itu arus yang mengalir di sini ya. Jadi kalau yang mengalir di sini itu arusnya adalah I ya. Tentu saja di sini juga I ya. Ingat ini rangkaian paralel, identik R-nya, otomatis tegangannya sama. Kalau tegangannya sama ya R-nya sama berarti I-nya sama kan. Jadi nanti yang lewat atas ini ya, bukan atas ya, sebelah kanan ini adalah I, ini juga I. Sehingga nanti arus yang mengalir di sini tentu saja adalah 2I. Betul? Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff ya, nanti lewat yang sebelah kanan I, kemudian lewat sebelah kiri juga I. Nah, ini sebelum masuk ke percabangan yang ini, itu 2I. Oke, nah karena ini paralel, kalian bisa satukan ini ya. Kalau kita satukan paralel itu menjadi berapa? R dengan R tentu saja menjadi berapa ini? Setengah R ya. Nah, jadi di sini nanti R totalnya itu sama dengan setengah R. Ngerti nggak ini setengah R? Tahu ya? 1/R tambah 1/R, 2/R kalian balik ya. Jadi setengah R. Oke ya, jadi nanti di sini kalau kalian menerapkan hukum Ohm, kalian bisa tuliskan begini, epsilon 1 ditambah epsilon 2 itu kan sama dengan, ini maksudnya GGL total ya, itu kan I kali R. Jadi nanti I-nya ya 2I ini, kemudian dikalikan dengan R. R-nya berapa ini? Karena ini paralel berarti menjadi setengah ya. Jadi setengah R tadi, oke? Nah, ini bisa kalian coret nih duanya, coret. Nah, sehingga nanti kalian punya epsilon 1 ditambah epsilon 2 itu sama dengan I dikalikan dengan R, gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari fungsi I itu dituliskan begini. Jadi nanti kalian tuliskan 1/R ini epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2, gitu kan ya. Atau bisa juga sih ditulis apa namanya? 1/R epsilon 1 ditambah 1/R nih ya, epsilon 2, gitu ya. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat grafik ini, coba kalian lihat grafiknya ya sekarang ya. Ketika I-nya bernilai 2,5, maka si epsilon satunya adalah 0,5. Jadi kalau kita terapkan ketika I-nya itu adalah 2,5 miliampere ya. Jadi 2,5 mili ya. Miliampere itu 10 pangkat min 3. Ini I-nya ya. Maka pada saat itu si epsilon satunya adalah setengah gitu ya. Jadi nanti di sini 1/R dikalikan dengan setengah ya. Jadi 0,5 ditambah 1/R dikalikan epsilon 2. Ini harga yang pertama. Sekarang kalian cek harga yang kedua ya. Ketika I-nya itu 5, maka epsilon satunya 3. Nah, sekarang kalau kita terapkan ke rumus ini, ketika I-nya itu 5 miliampere ya, 5 kali 10 pangkat min 3, itu sama dengan berapa nih? Si epsilonnya ya, epsilon satunya 3. Ini kan epsilon 1 ya. Jadi 1/R, yang ini ya, 1/R kalikan epsilon satunya 3 kan ya. 3 ditambah dengan 1/R dikalikan dengan epsilon 2. Oke, kalau kalian ini jumlahkan, boleh dijumlah, boleh dikurang ya. Dikurangkan aja ya, supaya ini bagian ini hilang. Kalau kita kurangkan ya, ini dikurangin yang bawah aja lah ya, dikurangi atas, dikurangkan. Nanti kalian punya begini, 2,5 kali 10 pangkat min 3. Boleh ya, yang ini dikurangi ini boleh. Berarti ini kurang ini kan. Nanti kita punya sama dengan 2,5 dikalikan 1/R ya, betul nggak ini? 1/R, betul ya? Yang ini kan habis ya kalau dikurangin ya. Nah, nanti dari sini kalian bisa menghitung, berarti R-nya berapa dong? Ya, tinggal dicoret saja ini ya. Jadi ini kalian coret nanti ini dengan ini, kalian dapatkan R-nya adalah 1000 ya. Betul nggak nih? 1000 ohm ya. Oke. Nah, sekarang kalian punya R 1000. Nah, sekarang kalian pilih ya, apa namanya? Persamaannya salah satu, boleh yang merah, boleh yang hijau, terserah kalian. Misalnya yang merah ini. Yang merah ini ya. Nah, ini kita pilih. Sekarang kita masukkan nilai R-nya 1000. Kita punya apa? Nanti kita punya begini. 2,5 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1/R. R-nya tadi kan 1000 ya. Jadi nanti 0,5 per 1000. Betul nggak? Ya, boleh ditulis gini kan? Yang ini ya. Karena ini R-nya 1000. Kemudian ditambah 1/1000 lagi kan? 1/1000 karena ini kan 1/R nih. Dikalikan dengan epsilon 2. Gitu ya.
Nah, 1/1000 itu kan 10 pangkat min 3 kan. Jadi kalian bisa coret ini kan habis ya. Nah, sehingga nanti epsilon 2 itu nilainya tinggal berapa nih? Ini pindahkan ke kiri ya. Ke kiri berarti 2,5 dikurangi 0,5 kan? Berapa hasilnya? 2 volt gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2 volt. Ada nggak di sana 2 volt? Ada ya, jawabannya adalah A. Bisa dipahami nih ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 18. 18, perhatikan gambar rangkaian dan grafik berikut ya. Jadi di sini ada rangkaian listrik, ada dua baterai ya dengan GGL epsilon 1 yang berubah-ubah dan juga ada epsilon 2 yang nilainya konstan ya. Jadi di sini jika nilai sumber tegangan epsilon 1 dapat diubah-ubah dan I adalah arus yang melalui hambatan R. Jadi nanti di sini kan muncul arus ya. Jadi nanti arus masuk ke sini. Nah, cuman I itu adalah yang lewat salah satu R ini. Jadi ini I. Kebetulan ini kan paralel ya. Jadi tegangannya sama, R-nya juga sama. Jadi di sini pasti I juga. Jadi nanti sebelum masuk ke percabangan ini, kita tuliskan arusnya 2I gitu ya. Dan masuk kembali lagi ke sana. Nah, di sini ada apa namanya grafik antara I yang lewat salah satu R ini dengan GGL epsilon 1. Oke ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah maka nilai hambatan R berapa gitu ya. Oke, dengan hukum Ohm sebenarnya kalau kita kerjakan ini, kalian gabungkan dulu R dengan R terangkai secara paralel. Kalau digabungkan menjadi berapa? Setengah R ya. Jadi nanti hukum Ohm kan V itu sama dengan I kali R kan. Jadi seperti ini. V-nya ini terdiri dari dua baterai yang diserikan. Jadi nanti epsilon 1 tambah epsilon 2. I-nya arus yang mengalir jadi 2I nanti. 2I dikalikan, nah R-nya kan digabung nih ya. Digabung menjadi setengah R ya. Oke, ngerti kan ya? Kenapa setengah R? Karena 1/R tambah 1/R. Jadi 2/R dibalik R per 2 atau setengah R. Nah, sehingga nanti kalian punya ini. Jadi 2 dengan ini ya, setengah habis. Nanti kita punya epsilon 1 ditambah epsilon 2 itu sama dengan I kali R. Nah, kalau kita buat persamaan gini, jadi I-nya sama dengan apa? Ya, 1/R epsilon 1 tambah epsilon 2. Atau bisa ditulis I sama dengan apa nih? 1/R epsilon 1 ditambah 1/R epsilon 2. Nah, ini persamaan umumnya gitu ya. Nah, dari sini coba kita cek nilai-nilai yang diketahui dari grafik. Jadi di sini misalnya kita gunakan titik ini. Jadi I-nya itu 2,5, epsilon 1-nya 0,5. Jadi I-nya itu 2,5 sama dengan 1/R. Epsilon 1-nya berapa? Epsilon 1-nya 0,5 gitu ya. Ditambah 1/R epsilon 2. Nah, kemudian di sini juga diketahui. Jadi I-nya itu 3 ketika epsilon 1-nya 1. Jadi I-nya itu 3 ya. Sama dengan 1/R. Nah, epsilon 1-nya adalah 1 ya, dikalikan 1 gitu. Ditambah ini tetap ya 1/R dikalikan epsilon 2. Dua persamaan ini boleh dieliminasi ya. Nah, misalnya minus misalnya. Yang bawah kurangi yang atas saja lah. Ini kalau dikurangkan ya, jadi 3 kurangi itu maksudnya sama aja sih sebenarnya. Jadi di sini berapa ini? 0,5 ya, 0,5. Ini kan habis ya. Kalau dikurangkan ini bagian ini habis. 1 kurangi setengah ya setengah ya. Jadi nanti 1/R dikalikan dengan 0,5 gitu kan. 0,5 0,5. Berarti kalian dapat R-nya pasti sama dengan 1 ohm. Oke ya. Jadi R-nya jawabannya adalah 1 ohm atau C ya di sini. Sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 di sini ceritanya dua buah sumber tegangan epsilon 1 dan epsilon 2 ya. Dua buah hambatan identik, di sini ada R juga di sini, terangkai secara paralel, dan sebuah ampermeter ideal di sini. Disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Jadi ini maksudnya gambar A ya. Kemudian sumber tegangan epsilon 1 adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah. Jadi ini apa namanya sumber tegangan apa variabel ya, bisa diubah-ubah, ada tanda panahnya di sini. Sedangkan sumber tegangan epsilon 2 nilainya tetap. Yang ini ya, nilainya tetap. Grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter, yang ini ya tadi, dan besar epsilon 1 ditunjukkan pada gambar B. Yang ini gambar B, gambar grafiknya. Jika tegangan pada epsilon 1 adalah 0 pada saat itu, beda tegangan antara B dan E-nya berapa? Jadi yang ditanyakan di sini adalah beda tegangan antara B dan E, gitu ya. Jadi ini nilainya berapa ketika ini ya, ketika epsilon 1-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik di sini. Kalian coba lihat, R dengan R ini terangkai secara paralel kan? Jadi kalau kalian cari R totalnya masih ingat kan ya? Jadi R dengan R itu kan kalau paralel 1/R ya, jadi 1/R total itu nanti sama dengan 1/R
ditambah dengan 1/R kan gitu ya. Jadi sama dengan 2/R. Jadi nanti kalau kita cari R totalnya jadi dibalik kan. Jadi sama dengan R/2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya arus yang mengalir pada ampere meter ya, ini sebut saja arusnya adalah I tadi ya. Nah, I ini kalau dari hukum Ohm kalian bisa tuliskan ya. Nanti I itu sebenarnya adalah sumber tegangan dijumlahkan ini apa namanya? Ini kan seri ya, epsilon 1 epsilon 2. Jadi kalau kalian jumlahkan jadi epsilon 1 tambah epsilon 2 dibagi dengan R total. Jadi R total gitulah ya. Nah, sehingga nanti kalau dikalikan silang kita punya apa nih? Atau nggak usah dikali silang ya, karena di sini kan I terhadap epsilon 1. Jadi gini aja. Jadi nanti I sama dengan epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2 dibagi dengan R total. R totalnya itu R/2. Sehingga nanti kalian punya persamaan itu I itu sama dengan 2/R gitu kan ya. Epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2 gitu ya. Atau bisa juga sih kalau kita tuliskan gini. 2/R epsilon 1 ditambah 2/R epsilon 2. Nah, sehingga nanti kita punya persamaan itu seperti ini. Nah, persamaan ini coba kita terapkan pada grafik yang B ini. Kalian punya apa nanti? Nah, sekarang kalau kita terapkan ya. Yang pertama, ketika I-nya itu 10 ya, maka epsilon satunya itu 3 ya. Coba diterapkan ke persamaan ini. I-nya itu berapa tadi? 10 ya. Jadi ketika I-nya 10 itu sama dengan 2/R ya, 2/R dikalikan dengan epsilon 1 ya. Epsilon satunya adalah 3 ya. Jadi 3 ini ditambah dengan berapa nih? 2/R epsilon 2 gitu ya. Nah, atau bisa juga sih ditulis sama dengan 10, ini 6 ya, 6/R gitulah ya, ditambah dengan 2/R epsilon 2. Kalian punya persamaan ini. Nah, jadi punya persamaan 1 ya. Nah, sekarang lihat harga yang lain. Ketika I-nya itu 5, maka epsilon satunya setengah. Coba terapkan lagi. Jadi nanti kalian punya apa? Jadi ketika I-nya itu 5, jadi ini tuliskan 5 ya, 5, maka epsilon satunya itu setengah. Ya, setengah kali 2, 1 ya. Jadi 1/R, langsung aja lah ya. 1/R ditambah 2/R epsilon 2. Oke ya. Nah, sekarang kita punya persamaan ini. Nah, sekarang persamaan ini dengan ini ya, kalian coba eliminasikan seperti biasa ya. Dikurangkan aja, 10 kurangi 5, 5 ya. Sama dengan ini 6/R dikurangi 1/R jadi 5/R kan. Nah, ini sama kan ya, kalau dikurangin habis ya, ditambah saja 0 gitulah ya. Nah, dari sini nanti kalian punya berarti R-nya sama dengan 5/5 ya, atau 1 ohm. Nah, sekarang ketika kita punya 1 ohm, coba kalian terapkan ke salah satu dari dua persamaan ini, terserah mau yang atas mau yang bawah boleh. Misalnya kita taruh saja yang di sini ya, yang bawah ini. Nanti kita punya apa? Masukkan R-nya 1 ya, ke sini 1. Nanti kalian punya 5 sama dengan 1/1 kan? Jadi 1 ditambah ini 2/1 jadi 2 ya. 2 epsilon 2. Nah, dari sini nanti kalian punya apa? 1 bedakan ke kiri jadi 4 kan? Jadi nanti epsilon 2-nya tinggal 4 bagi 2 kan? Jadi sama dengan 2 volt. Gitu kan ya? Jadi sekarang kita punya harga yang tetap nih. Jadi R-nya itu 1 ohm, kemudian epsilon 2-nya itu adalah 2 ohm. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini tadi. Yang kita batasi dengan ini ya, yang biru ini ya. Nah, coba kalau ini kita terapkan lagi, tapi untuk epsilon satunya sama dengan 0 ya. Nanti kalian punya apa? Jadi I itu nanti sama dengan ketika epsilon satunya 0 jadi apa? Sama dengan 2/R epsilon 2. Gitu kan ya? Nanti kalian punya di sini berarti pada saat itu I itu sama dengan 2/R. R-nya itu 1 ya. Dikalikan epsilon 2-nya tadi 2. Jadi sama dengan 4 ampere. Nah, jadi I-nya itu di sini 4 ampere. Nah, kalau I di situ 4 ampere, ini kan paralel ya. Paralel nih. Jadi kalau di sini 4, ini 4 ya, 4 ampere gitu. Maka yang lewat di sini kan 2 ampere kan? Yang lewat sini juga 2 ampere. Nah, berarti VEB-nya berapa? Namanya V itu berarti I kali R. Tinggal 2 kali R ini. R-nya 1 kan tadi ya. Nah, jadi nanti VBE itu tinggal 2 dikalikan R kan ya. R-nya 1. Jadi 2 kali 1. Berapa itu? 2 kali 1 ya sama dengan 2 ya. Jadi 2 volt. Oke, ada di sana jawaban 2 volt ada ya. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lihat nomor 18 ya. Nomor 18, dengan menggunakan metode voltmeter ampermeter diperoleh hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar. Jika voltmeter dan ampermeter keduanya dianggap ideal, maka besar GGL baterai E sama dengan berapa volt gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya ada rangkaian listrik seperti pada gambar ya. Kalian coba perhatikan, di sini ada baterai dengan GGLE, hambatan dalamnya 1 ohm. Nah, kemudian di sini ya ada ampermeter
dikatakan ideal, jadi sama sekali dia tidak mempunyai tidak mengambil energi listrik ya. Jadi dia cuma mengukur saja. Jadi di sini 2,4 ampere. Kemudian ini V, ini tegangan ujung-ujung resistor 12 volt. Kalau kalian perhatikan, kalau misalnya ini adalah titik A dan ini adalah titik B ya. Sebenarnya titik A itu sama aja kalau dialihkan ke sini ya. Ini juga sama dengan titik A karena di sini kan nggak ada hambatan di sini ya. Ini juga sama ya, titik B itu sama aja dengan titik B di sini. Jadi sebenarnya 12 volt itu adalah tegangan antara A dan B. Nah, ini plus, ini min ya. Gitu ya. Di situ min. Nah, ini yang disebut dengan tegangan jepit. Ya, tegangan jepit yaitu tegangan antara positif terhadap negatif baterai ketika baterai dialiri arus. Ini kan mengalir arus ya ke sana ya. Nah, ini ada arus mengalir ke sana I misalnya. Nah, jadi arusnya ke sana. Jadi voltmeter sama sekali tidak dilalui arus karena di sini dikatakan tadi dua-duanya adalah ideal ya. Jadi di sini tadi alat ukurnya adalah dianggap ideal. Oke ya, sehingga nanti kalian bisa langsung saja kalau kalian masih mengingat hukum Kirchhoff, misalnya kalian berjalan dari A ke B. Kan itu sama aja dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kalikan R. Masih ingat hukum Kirchhoff yang seperti ini? Nah, sekarang kalian jalan nih dari ini VAB ya. VAB kalian jalan dari A ke B ya ke sana. Kalau kalian berjalan ke sana, kalian mendapati E itu kan positif ya. Jadi kalian tuliskan E, tapi kalian berjalan dari A ke B itu melawan arus. Jadi di sini min I dikalikan dengan R. R yang kalian jumpai adalah R kecil ini. Jadi dikalikan R kecil, gitu ya. Kalau kita isikan VAB-nya kan ini ya 12 volt. Ini VAB ya, VAB. Nah, jadi nanti ini 12, GGA-nya ditanya, I-nya ini diukur. Nah, ini I-nya 2,4. 2,4 dikalikan R kecilnya 1 ohm ya, yang ini 1 ohm. Nah, sehingga nanti E-nya berapa? Ya tinggal 12 ditambah ya, ditambah berapa tuh? 2,4. Jadi nanti hasilnya adalah 14,4 volt. Ada nggak jawaban 14,4? Ada ya di sana ya? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 ceritanya begini. Baterai 6 volt, jadi ini baterai 6 volt ya, mencatu arus ke rangkaian listrik seperti ditunjukkan pada gambar. Pada saat saklar dua arah S terbuka seperti pada posisi ini ya, arus yang mengalir pada baterai adalah 1 mA. Ketika saklar ditutup pada posisi 1, ya pada posisi 1, arus pada baterai adalah 1,2 mA. Ketika saklar ditutup pada posisi 2, jadi ke sini ya, arus pada baterai 2 mA. Nilai resistansi R3 sama dengan berapa? Oke ya, kita lihat satu persatu. Jadi posisi awal itu seperti tergambar ini ya. Jadi kalau seperti tergambar, jadi kondisi awalnya, kondisi 1, ini baterai, tadi disebutkan 6 volt di sini ya, 6 volt. Kemudian di sini ada R1, kemudian di sini ada R2, kemudian di sini ada R3 ya. Jadi awalnya seperti ini. Nah, ketika di sini R3, di sini R2, di sini R1 ya. Ini adalah kondisi awal, arus yang mengalir di sini sama dengan 1 mA gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ketika saklarnya ini di posisi 1. Nah, nanti rangkaiannya jadi gini. Kalau kita gambar lagi ya. Jadi rangkaiannya akan berbentuk seperti ini. Ini baterai, masih ada R1, kemudian di sini ada R2, kemudian di sini ada R2 lagi, kemudian di sini ada R3 ya, ada R3. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R2, paralel ya jadinya, ini R3. Nah, ketika itu arus yang mengalir padanya ini besarnya adalah berapa ini? 1,2 mA ya. Ini 1,2 mA. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, ini ya, yang ketiga, ini posisinya seperti ini. Ini baterainya, ya ini baterainya. Kemudian di sini saklarnya ke situ ya. Jadi di sini nanti masih ada R1, kemudian di sini ada R2. Kemudian di sini nanti sudah tidak ada R3 ya. Nah, jadi sudah tidak ada R3, jadi posisinya bentuknya begini. Nah, gitu ya. Jadi R1, R2. Nah, nanti arus yang mengalir di sini dikatakan berapa? 2 mA, gitu ya. Kenapa nggak ada R3? Karena ketika ini nyambung ke sini, gitu ya. Ini ya sering disebut dengan konslet ya. Jadi hubungan singkat. Jadi tidak ada arus yang lewat R3 karena ada bagian kawat yang tidak ada hambatan, dia pasti lewat situ ya. Jadi arusnya nanti lewat sini. Nah, gitu ya. Jadi tidak lewat R3. Jadi nanti arusnya seperti itu ya. Jalannya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita terapkan hukum Ohm dulu. Kalau dari bentuk yang pertama, ini kan
seri semuanya, R1, R2, R3 ini kan seri. Jadi nanti kalau kita terapkan hukum Ohm yang menyatakan bahwasanya V itu sama dengan I kali R, ini ya hukum Ohm. Kalian punya apa? Nanti V-nya kan 6 ya. 6 sama dengan I-nya 1 mili ya, jadi 10 pangkat min 3 dikalikan dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R3 gitu ya. Nah, itu dari gambar yang pertama. Kemudian dari gambar kedua, kalian punya apa? Ini R2-nya, ini dijadikan satu aja ya. Ini kalau paralel kan menjadi setengah nih, setengah R2. Jadi nanti kita punya begini. Ini tetap 6 sama dengan arus yang mengalir 1,2 kali 10 pangkat min 3 ya, karena mili. Nah, sekarang R-nya adalah R1 ditambah setengah R2 ditambah R3 ya, ditambah R3. Nih, kelihatan nggak nih ya? R3 gitu ya. Ditambah R3. Nah, sementara yang ini kita hanya punya di sini tetap 6 ya. 6 volt di situ. Jadi nanti di sini 6 itu sama dengan arus yang mengalir 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 ini dikalikan dengan R1 ditambah dengan R2. Gitu ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan semua persamaan. Kalian gunakan ini dulu. Misalnya persamaan yang ini ya. Kalau ini kita pakai, kalian bisa tuliskan 6 dengan 2 kan bisa dicoret nih ya. Ini bisa dicoret jadi 3. Ini bedakan ke kiri menjadi berapa nih? 3000 jadinya ya. 3000 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, kemudian kalian gunakan persamaan yang ini, yang awal tadi. Nah, yang ini ya. Nah, dari sini nanti kalau misalnya 10 pangkat min 3-nya kalian pindahkan ke kiri, kalian punya apa? Nanti kalian punya 6000 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Nah, dari sini bukankah R1 tambah R2 itu sama dengan 3000 yang ini tadi ya. Sehingga nanti di sini 6000 itu sama dengan 3000 ditambah dengan R3. Nah, dari sini tahu kan R3-nya pasti 3000 ya, 3000 ohm atau sama dengan 3 kilo ohm ya. Jadi jawabannya adalah 3 kilo ohm. Ada di sana? Ada ya, jawabannya adalah C ya di sini.